Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Cuma orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh, nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh. Roh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah, Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul pernah ceramah dulu di masjid Al-Muslimin, pernah. Hari apa itu? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan roh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup, dia tahu kemana jadwal-jadwal saya, bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan. Emang jelangkung jelangsik, datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu zaman-zaman porkas tahu juga Ustadz. Enggak, saya tak pernah manggil. Ustadz, sebenarnya berapa kali Nabi Muhammad haji dan umrah? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 1 tak ada, tahun 2 tak ada, tahun 3 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 5 tak ada, tahun 6 mimpi sahabat. Pas paginya, ya Rasulullah, ya malam tadi aku mimpi. Apa mimpimu? Malam tadi aku mimpi kita melihat Nabi bercerita, sahabat pun meyakini. Malam tadi aku mimpi melihat kita tawaf, sa'i dan tahallul. Berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu mari kita ke Makkah. Mereka pun ramai-ramai menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah ini 22 km sebelum masuk Makkah, dihadang oleh kafir Quraisy, tak jadi masuk. Maka disebut umrah itu umrah tak terlaksana, diqadha tahun ke-7. Maka Nabi umrah 4 kali, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10 saat melaksanakan haji wada. Umrah 4 kali, haji 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umrah tahun 2020, kita berangkat bulan Januari, umrah akbar bersama Ustadz Somad, bersama Travel Grand Safa Nauli. Kok ke situ pula perginya Pak Ustadz? Entah, itu yang ditanya tadi. Saya umrah setahun sekali aja, tak pernah pergi tiap-tiap bulan, enggak. Sekali, bulan Januari saja. Kenapa Ustadz pilih bulan Januari? Dingin, saya tak tahan panas. Panas menggelitar jantung.
Haji Pak Ustaz, haji Nabi sekali aja. Bapak Ibu yang sudah haji jangan pergi haji lagi. Berapa biaya pergi haji? ONH plus 100 juta. Bagus buatkan kelas untuk anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa anak yatim banyak betul di panti ini? Tak ada kelas Pak Haji. Berapa biaya buat kelas 1? 100 juta. Buatkan. Duitnya Pak Haji, nanti kita cari. Kasihlah duit itu. Satu kelas 100 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Bolak balik pergi ke Makkah, haji tiap-tiap tahun. Ini tolong anak fakir miskin celananya koyak tak bisa membayar uang sekolah, maka haji sekali saja, sisanya gunakan untuk menolong orang-orang susah. Setuju? Tak setuju pun tak apa-apa, tapi tengok aja lah. Ustaz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar Pak Ustaz. Ya, kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah, pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan, berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, habis wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.